adik-adik, selamat hari Minggu. Di hari ini, Minggu tanggal 29 Maret 2020, ibadah kita bentuknya masih dalam bentuk online. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita saat teduh dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, doa pribadi dengan Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyi lagu pertama kita dari Kidung Ceria 177, Di Pintumu Ku Datang. Yuk kita berdiri. Pakai gaya ya. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Tuhan telah pimpin kami dari malam hari hingga di pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan beribadah. Pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita sekarang mau berdoa buat teman-teman kita yang sedang sakit, yang sedang kesusahan di luar sana. Dengan sikap berdoa, kita nyanyi lagu Tolong Kawan-Kawan Saya. Tolong kawan-kawan saya yang dalam kesakitan. Tuhan pilihlah mereka, berilah kesembuhan. Ingat pada yang bersusah, berilah penghiburan. Buatlah kami semua menjadi anak Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita buka lagi Kidung Ceria kita dari Kidung Ceria 236. Dihapuskan dosaku. Kita nyanyi bait yang pertama dan yang kedua ya. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah
masuk dalam firman Tuhan, kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan masih pimpin serta ibadah ini. Berkati kami Tuhan, yang sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang akan kami baca dan kami dengar dari kakak-kakak layan kami, dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu dan shalom untuk kalian semua yang lagi ibadah di rumah. Adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang Nabi Yeremia dan umat Yerusalem. Kira-kira ceritanya tentang apa ya? Sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita bersatu di dalam doa. Adik-adik di rumah boleh lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mengucap syukur karena walaupun di tengah penyebaran wabah ini, kami masih boleh beribadah kepadamu Tuhan di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau memberkati firman-Mu yang akan kami dengar, agar firman-Mu ini dapat menjadi teladan bagi kami dan kami dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita masuk dalam cerita, kita akan baca Alkitab dulu. Kita akan baca Alkitab dari Kitab Ratapan. Kitab Ratapan itu ada di Perjanjian Lama ya adik-adik. Kita akan membaca Kitab Ratapan 1 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Langsung dibuka ya adik-adik. Yang belum bisa boleh minta tolong mama papanya. Kita baca Kitab Ratapan 1 ayat 3 sampai 5. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesahlah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh, Tuhan membuatnya merana, karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau bercerita tentang Nabi Yeremia yang ditugaskan oleh Tuhan untuk memberitahu umat Yerusalem kalau Tuhan akan memberikan hukuman untuk mereka. Hukuman? Apa sih yang diperbuat umat Yerusalem sampai harus mendapatkan penghukuman dari Tuhan? Nah, jadi adik-adik, Tuhan telah melihat umat Yerusalem ini melakukan perbuatan yang sangat tidak disukai Tuhan, yaitu penyembahan berhala. Nah, umat Yerusalem ini menyembah dewa-dewa berhala, tapi sebelumnya udah diperingatkan Tuhan dan udah dikasih Tuhan kesempatan untuk memperbaiki diri mereka dan bertobat. Tapi umat Yerusalem nih masih gak mau adik-adik. Dia masih terus melakukan penyembahan berhala sampai akhirnya Tuhan memutuskan untuk menghukum mereka. Nah, penghukumannya apa sih adik-adik? Bentuk hukumannya itu apa? Tuhan membuat bangsa Babel
dapat dengan mudah menyerang Yerusalem dan menaklukkan Yerusalem adik-adik. Padahal nih, sebelumnya Yerusalem adalah kota yang begitu megah, makmur juga, terus rakyatnya tuh senang-senang mulu adik-adik. Nah, tapi Tuhan Allah bisa membalikan keadaan itu dengan sekejap dan membuat mereka menjadi bangsa yang dibuang ke tanah Babel. Adik-adik pernah ya pasti mengalami atau menerima hukuman dari mama, papa, atau guru adik-adik di sekolah. Nah, tapi adik-adik, mama, papa, atau guru adik-adik gak mungkin kan menghukum adik-adik tanpa adik-adik berbuat sesuatu yang tidak baik. Pasti semua kesalahan yang menyebabkan adik-adik dihukum adalah perbuatan adik-adik yang tidak menyenangkan. Nah, begitu juga umat Yerusalem adik-adik. Umat Yerusalem gak mungkin dihukum Tuhan kalau mereka mematuhi perintah Tuhan yang udah dikasih tahu lewat nabi-nabi yang ditugaskan oleh Tuhan. Nah, adik-adik gak mungkin dihukum mama, dihukum papa, atau guru-guru adik-adik kalau adik-adik tuh baik-baik, manis-manis. Nah, adik-adik, Tuhan mengizinkan semua hukuman yang pernah adik-adik terima, tapi dengan tujuan yang baik. Nah, pasti mama, papa, atau guru-guru adik-adik memberi hukuman itu untuk tujuan yang baik. Apa sih tujuannya? Tujuannya supaya adik-adik bisa belajar, memperbaiki diri adik-adik, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, untuk kedepannya, bagi adik-adik yang mungkin masih takut untuk mengakui kesalahan kalau misalnya dia berbuat salah, adik-adik bisa berdoa terlebih dahulu, bisa meminta pertolongan kepada Tuhan untuk membimbing adik-adik waktu mau mengakui kesalahan adik-adik ke mama, ke papa, atau bahkan ke guru di sekolah. Nah, gitu cerita kita hari ini adik-adik. Sekarang kita mau masuk ke dalam kegiatan ya. Kakak udah kasih kegiatan, udah bagiin kegiatannya kepada mama papa adik-adik. Nah, ini contoh kegiatannya. Adik-adik, dalam kegiatan hari ini seperti yang bisa adik-adik lihat, ada judul Aku Mau Memperbaiki Diriku yang diambil dari Kitab Ratapan 1 ayat 1 sampai 17. Nah, di kolom sebelah kiri ada tulisan kesalahan yang pernah diperbuat. Di kolom itu adik-adik bisa isi kesalahan yang pernah adik-adik perbuat yang menyebabkan adik-adik dihukum. Nah, lalu di kolom yang sebelah kanan adik-adik tulis hukuman apa yang diterima akibat perbuatan itu. Nah, setelah adik-adik tulis, adik-adik bisa baca perintah yang ada di bagian bawah. Adik-adik bisa berdoa bareng mama, papa, dan kakak juga adik untuk meminta pertolongan Tuhan membimbing adik-adik supaya bisa memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan yang pernah adik-adik perbuat. Setelah melakukan kegiatan, kiranya adik-adik bisa berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan supaya penyebaran wabah virus corona bisa segera berhenti dan kita dapat kembali bersama-sama berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Sekian dulu firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan. Dadah adik-adik. Nah adik-adik, gimana firman Tuhannya? Menarik bukan? Nah adik-adik, kita mau responi firman Tuhan dengan membuka Kidung Ceria kita 302. Judulnya Banyak Perbuatan. Ada yang tahu lagunya? Kita nyanyi sama-sama ya.
2. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan, ajarku selalu turut kehendak-Mu. Bait yang ketiga. Tolong aku Tuhan, berilah keampunan, Kaulah Maha Kasih, sungguh murah hati. Ya, sekarang kita mau berdoa ya adik-adik, kita mau doa syafaat. Dan hari ini kita akan berdoa khususnya untuk wabah virus corona yang saat ini sedang mewabah di negeri kita. Kita mau berdoa sama-sama ya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur di tengah keadaan Indonesia yang saat ini telah merebak virus corona, kami tetap bisa mendengarkan firman Tuhan walaupun dalam bentuk online. Tuhan Yesus, biarlah kami makin mengerti akan firman Tuhan, makin memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Tuhan, di saat ini kami mau berdoa buat teman-teman kami dalam kondisi sekolah di rumah. Kami tetap harus rajin belajar, tidak malas-malasan, tapi kami tetap serius dalam belajar. Bimbing sertai kami Tuhan, begitu juga orang tua kami. Tuhan tahu dalam pekerjaan mereka, dalam mereka merawat dan menyayangi kami, Tuhan juga pimpin sertai kesehatan mereka. Tuhan Yesus juga mau pimpin sertai gereja-gereja kami. Tuhan juga mau berencana yang terbaik untuk gereja kami, terutama Tuhan dalam kondisi yang seperti ini, Tuhan masih mengumpulkan kami untuk bersama-sama beribadah seperti ini. Tuhan Yesus juga pimpin sertai bangsa Indonesia ini yang saat ini terkena virus corona. Kami yakin dan percaya Tuhan akan membantu kami dengan kuasa-Mu. Dan Tuhan, kiranya virus ini tidak lama Tuhan di Indonesia, sehingga kami dapat beraktivitas seperti sedia kalanya lagi. Tuhan, kiranya Engkau mau mengampuni segala dosa pelanggaran yang kami perbuat, agar kami makin layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Dan terima kasih adik-adik untuk hari ini. Dan untuk minggu depan, kita tunggu ya apakah ibadahnya secara online atau kita kembali ke gereja. Ditunggu infonya. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.